Hola Dreamers, kita lihat di sini dari kartu ya dengan sesi yang berbeda. Karena nanti Alvin bakal shuffle kartunya untuk kamu di beberapa menit ya ke depan. Kalau kamu pengen personal reading, silahkan tinggal cek ya di kolom deskripsi, di bagian deskripsi tinggal klik linknya. Oke. Alvin habis minum. Minum air putih ya kayak, jadi kayak memproses dulu sebentar. Oke, kalau dari Alvin kasih tahu dulu kenapa alasan ya dibalik sekarang sesinya berbeda ataupun kayak oh sekarang bentuknya video, bener-bener video gitu kan, dalam artian bergerak, video bergerak gitu. Ada shuffle juga nanti di beberapa menit ke depan karena ya untuk ngasih ya banyak yang request beberapa hari yang lalu, kemudian juga beberapa bulan yang lalu request kenapa kok nggak di shuffle, kenapa nggak di shuffle, kenapa kok nggak di shuffle, nggak dikocok kartunya gitu kan, aneh gitu ya. Sebetulnya aneh gitu, bla bla bla, begini begitu gitu kan. Alvin kasih tahu alasannya gitu untuk beberapa orang, jadi kayak biar tahu. Pertama adalah kalau dalam bentuk video benar-benar bergerak gitu kan dari awal sampai akhir, itu menyita ruang penyimpanan. Kamu tahu sendiri ya, kalau kamu ngerekam video di HP, di ponsel ya, 15 menit aja ataupun sampai 20 menit, 30 menit, sejam, silahkan tuh. Berapa giga tuh Kak? Ya kan? Ya, Alvin bukan memojokkan, enggak, tapi itu kenyataan di di departemen Alvin ya, di bagian manajerial Alvin gitu. Jadi kayak itulah kenapa bentuknya dari awal sampai akhir diem gitu kan. Demikian karena biar menghemat kuota, biar menghemat penyimpanan. Karena kalau kalau untuk hal-hal demikian kayak cuma di bawah 1 giga Kak gitu. Mau itu sampai 30 menit tuh di bawah di bawah di bawah 1 giga cuma 700 MB gitu. Jadi kayak lebih hemat gitu kan. Ya, kalau dalam bentuk bener-bener bergerak tuh kayak jebol Kak penyimpanan Alvin ya, terutama di device, di alat perekam satu ini ya. Jadi di iPhone Kak, di iPhone, jadi bener-bener menyita ruang penyimpanan, walaupun udah disetting ke yang paling rendah gitu, tetap aja gitu. Oke, alasannya demikian karena ruang penyimpanan, karena biar awet, karena kuota juga biar awet juga. Kuota kakak awet gitu kan, gak sampai jebol. Kuota Alvin pas ngupload juga nggak jebol juga gitu kan. Jadi kurang lebih demikian itu alasannya ya. Sekarang Alvin, bukan Alvin memojokkan, tanpa bermaksud menyinggung ya dari Alvin gitu, kayak ngasih tahu aja gitu. Kurang lebih demikian. Dan kalau dalam bentuk video kayak gini nggak diedit Kak ya. Alvin nggak males ngedit gitu, jadi kurang lebih ya terus aja lanjut terus gitu kan. Ada suara motor, ada ibaratnya suara apapun terjang aja gitu ya, kurang lebih sesuai sama keadaan. Dan dari videonya juga nggak diedit, dalam artian warnanya gitu ya. Kalau kalau diem, kalau versi yang diem yang langsung tanpa shuffle itu bisa diedit dulu gitu. Sekian ya pembukaan intermezzo aja untuk beberapa orang, kurang lebih. Jadi demikian, Alvin sekarang shuffle ya kartunya untuk kamu.
Jesus take the wheel. Ya, kayaknya Alvin harus nyari ininya dulu, nyari pengertiannya ya. Kenapa Alvin ketawa? Karena ngelihat kartu kayak kuping panas. kesannya dari kartu kayak kuping panas nih, apa nih gitu kan. Ada ear, ada torch gitu, kayak tadi pas muncul torch tuh kayak di samping ini ya, di samping kuping gitu, jadi kayak ada kuping panas, ada telinga panas nih. Berita gitu ya, berita-berita hot gitu, hot topics gitu kan. Kalau dalam gosip ya, terus dipadukan sama kartu wheel. Oke, sebentar ya kayak Alvin terima dulu energinya, cari dulu energinya ya, sambil persiapan. Mungkin kamu juga bisa ya untuk kayak tarik nafas gitu kan. Oke. Oke, jadi kayak kalau dari sini, dari AI ya, Alvin sih taunya dari lagu gitu kan, Jesus Take the Wheel gitu, oleh Carrie Underwood. Oke, jadi secara harfiah, Jesus take the wheel berarti Yesus ambil alih kemudi. Ya, takdir, kemudian nana itu dari Tuhan gitu kan. Kurang lebih gitu nggak kak? Frasa ini adalah ungkapan metamorfosis yang bermakna menyerahkan kendali hidup atau masalah yang sedang dihadapi sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada Jesus gitu kan. Terutama atau kepada ya apapun yang kamu percayai gitu kan. Terutama di saat seseorang merasa putus asa, kewalahan, atau ya dalam hidup aja gitu ya secara general. Atau pas lagi tersesat, tidak tahu lagi bagaimana harus bertindak ya. Oke, jadi kurang lebih demikian dari pengertian will. Tapi nanti sangkut pautnya kita lihat ya dalam beberapa menit ke depan. Karena di sini ada spiritual juga gitu ya, ada spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. Awareness. Ngomong-ngomong mengenai awareness, kayak ada dari Rainbow Community juga gitu ya kesan-kesannya. Tapi untuk beberapa orang dan nanti ya di menit-menit berikutnya. Oke, dari dari pesan-pesannya Pariwara. Dari kartu yang Alvin lihat di sini, sebetulnya kalau mungkin apa yang ada di kartu gitu ya, kalau dari kartu tuh kayak lebih banyak memang ke arah karir ataupun tempat kerja gitu. Yang Alvin lihat ada gosip panas, mungkin lebih ke arah gini kak, kayak gosip panas ini kayak ada yang bakal menggantikan posisi jabatan dari sesuatu, dari tempat kerja, mungkin di bagian manapun gitu ya, untuk beberapa orang yang memang kayak mungkin orang dalam gitu kan sebutannya ya, dianya gitu, orang yang menggantikan ini orang dalam. Kecewa atau enggak kecewa pasti untuk beberapa orang yang memang ibaratnya pengen gitu kan sama jabatan tersebut, atau kamu udah menyiapkan tapi kamu tidak terpilih. Mungkin kalau kamu memang mau nyari jabatan, kayaknya bukan di perusahaan ataupun di tempat kerja yang demikian kalau dari yang Alvin lihat, karena ya erat kaitannya sama nepotisme.
apa ya namanya, kayak istilah-istilahnya tidak selalu negatif ya, karena itu kan tergantung dari higher ups gitu, tergantung dari keputusan manajemen gitu kan di bagian atas gitu, kurang lebih. Jadi turun temurun ataupun kayak orang dalam, jadi kurang lebih demikian ya. Kalau memang masih pengen di tempat tersebut ya mungkin lebih banyak kayak tahu diri aja gitu kan, bahwa oh perusahaan ini demikian. Jadi kayak entah kamu memang masih pengen untuk di perusahaan tersebut dan mengubur dalam-dalam ya kesempatan untuk naik jabatan, atau memang kamu nyari kesempatan untuk naik jabatan di tempat lain gitu. Jadi kayak kejadian tadi ataupun apa yang Alvin jelasin tadi, ngasih tahu bener-bener gitu loh, kayak mungkin berkali-kali juga gitu kan untuk kamu juga menerima pesan dari orang-orang, dari orang sekitar ataupun dari dengar dari orang-orang gitu kan, hal tersebut kayak udah basi juga, kayak udah panas gitu kan. Telinga kamu udah panas gitu loh sama berita-berita tersebut, jadi ya udahlah gitu kan. Entah kamu yang memang masih pengen di situ atau masih mau bertahan dengan jabatan yang tetap itu-itu aja, dengan ibaratnya posisi yang demikian aja nggak bisa naik gitu kan, atau memang cari di luar, cari yang memang bisa mengapresiasi, menghargai kamu dan menghargai kerja keras kamu ya. Jadi kayak di luar aja sebetulnya, cari di luar. Udah saatnya resign kalau dari yang Alvin lihat, kayak dari Tuhan, dari semesta ngasih tahu ini tempat nggak cocok untuk kamu kalau kamu begitu, kalau kamu maunya begitu ya, kurang lebih demikian. Kadang agak nyentil juga tuh ya dari semesta, dari Tuhan gitu. Iya kan, beda ya untuk orang-orang yang memang keras kepala harus digituin, untuk orang-orang yang punya idealisme kadang harus digituin biar nyadar gitu ya. Kayak dari Tuhan, dari semesta juga nggak yang sampai sejahat itu kok gitu kan, tapi kayak biar kamu nyadar aja gitu, kayak oh iya ya gitu kan, oh iya udah saatnya deh kayak gue resign ataupun gue nyari kesempatan di tempat lain, biar gue naik jabatan, biar gue bisa dihargai, biar kerja keras gue bisa benar-benar diapresiasi gitu ya untuk beberapa orang. Jadi tandanya di situ kurang lebih. Untuk beberapa orang kayak ya udahlah ya gitu kan, kayak kalau memang demikian ya udahlah, nggak ada sangkut pautnya sama aku Alvin, ya berarti tenang-tenang aja lah di situ ya. Tapi kayak untuk beberapa orang yang memang meniatkan untuk pengen ada jabatan, kayak ya untung-untungan jatuhnya, cuma kan presentasinya kecil ya kalau untung-untungan gitu. Jadi lebih enak di tempat lain, ataupun memang ya udah kamu aja jadi CEO sendiri gitu kan, kamu aja jadi orang yang memimpin gitu. Mungkin udah saatnya gitu kan kamu bergerak sendiri, ataupun punya usaha sendiri, punya karyawan sendiri, punya benar-benar manajemen sendiri gitu kan. Kurang lebih demikian kalau dari yang Alvin lihat di kartu ya, kayak ada realization gitu kan, kayak kesadaran mengenai apa yang terjadi ya. Kurang lebih demikian kalau dari hal-hal demikian. Kalau dari sisi mungkin kesehatan gitu ya, kalau dari sisi kesehatan, kalau dari yang Alvin lihat, kamu jangan putus asa ya. Selama kamu hidup, selama kamu benar-benar bisa berpikir, bisa berdoa ya, benar-benar dari berkah rahmat gitu kan, dari Tuhan, dari semesta, dari alam, itu nggak ada habisnya, dan kamu berhak juga untuk bisa mendapatkan itu ya. Jadi posisi kamu kalau memang kamu ngerasa kayaknya tipis gitu kan, kayaknya kok dari semesta ataupun dari Tuhan nggak baik gitu kan, mungkin udah saatnya diubah persepsi tersebut gitu. Udah saatnya kamu aktif untuk bisa
mencari jalan keluar ataupun untuk bisa yang namanya membaca afirmasi-afirmasi positif, untuk bisa mendengarkan afirmasi-afirmasi positif, untuk bisa mendengarkan harapan-harapan. Karena jangan salah loh Kak, ya. Hati, pikiran, ya, kemudian juga dari ibaratnya dari dalam diri gitu kan. Kalau kamu ngerasa putus asa ya sebadan-badan putus asa Kak. Gitu. Jadi kayak dari kartu Alvin ngeliat kalau kamu semangat, kalau kamu bener-bener positif dan membalik mindset gitu kan, kayak bener-bener aku kuat, aku bisa melalui ini, ya pasti bisa ngelaluin. Kalau dari yang Alvin lihat, sebadan-badan pasti ngedengerin itu, dan sebadan-badan bakalan menjadi magnet gitu untuk adanya keajaiban, ya, adanya harapan, adanya berkah, adanya tangan Tuhan gitu kan yang bekerja gitu loh untuk kamu gitu. Jadi kayak mungkin tadi gitu kan, Jesus take the wheel gitu untuk beberapa orang, kayak tangan Tuhan ya kalau dari kartu gitu kan istilahnya, itu bener-bener bisa untuk menolong kamu ataupun untuk bisa ada keajaiban itu gitu. Yang penting dari kamunya dulu yang pertama, mengubah mindset ataupun 180 derajat untuk bisa berpikir positif, untuk bisa sebadan-badan tetap kuat gitu loh menjalani, ya. Itu yang Alvin lihat di kartu. Karena selama kamu benar-benar hidup bisa berpikir itu, masih ada harapan, masih ada keajaiban yang bisa kamu dapatkan, ya. Kurang lebih demikian untuk beberapa orang, terutama dari sisi kesehatan ya. Di sini kurang lebih demikian gitu. Jadi jangan putus asa ya, nanti kasihan sebadan-badan jadi putus asa juga gitu Kak ya. Ya kan gitu. Kurang lebih kayak kita aja gitu Kak, kayak kita aja gitu, kayak kita ngedengerin orang curhat gitu kan, orang curhat ibaratnya ya menyesal begini begini begini, membawa efek negatif, membawa efek sendu, ya kitanya ke bawah juga gitu kan, istilahnya ke bawah kesel lah, ke bawah ibaratnya ke bawah sedih juga gitu kan, untuk beberapa orang yang berempati, bersimpati gitu, kayak ke bawah juga kan gitu dari omongan itu gitu, dari omongan orang gitu. Tapi ibaratnya kalau dari orang-orang, kalau dari ibaratnya seseorang itu curhat gitu kan ke kita, terus ada berita bahagia, kita juga ikut bahagia gitu. Jadi implementasinya adalah kalau kamu benar-benar sebadan badan ataupun dari sisi pikiran, hati gitu kan, perasaan, betul-betul membalikkan, membawa mindset yang positif, sebadan badan juga jadi istilahnya ikut serta juga gitu untuk bisa berjuang sama-sama gitu sama kamu ya, terlepas apapun yang terjadi gitu ya. Jesus take the wheel. Oke, jadi Tuhan ya, diri Tuhan dari semesta bakalan menolong kamu juga gitu. Tapi tadi gitu intinya adalah dari kamu dulu, ya dari kamu dulu gitu, yang pertama untuk bisa benar-benar semangat, untuk bisa benar-benar aktif, energik ya, dan mulai menerima keadaan. Tapi di sisi lain juga ibaratnya jangan sampai keadaan itu lebih besar dari semangat, jangan sampai keadaan itu lebih besar dari rasa semangat kamu ya. Kurang lebih demikian. Alvin bukan psikolog sih Kak ya, jadi jadi kayak kadang agak rancu gitu kan dari kata-katanya, cuma ya mungkin ngerti lah ya gitu apa yang
dijelaskan gitu dari kartu, kurang lebih demikian. Kemudian kalau dari sisi percintaan untuk beberapa orang di sini, percintaan memang kayak dayung sampan. Ya, oke. Udah lama Alvin gak denger lagu Dayung Sampan. Dulu Alvin denger tuh dari Hetty Koes Endang apa lagu tersebut ya. Coba kita cari sebentar ya kayak. Ini lagu negara kah? Maksudnya lagu wajib kah? Lagu rakyat ya. Dayung Sampan adalah lagu rakyat Indonesia yang berasal dari Banten. Dikaitkan dengan budaya Betawi dan peranakan benteng. Oke, cukup populer di Indonesia dan Singapura. Dipopulerkan pada era 1940-an oleh pesinden Dasima ya. Oke. Keroncong. Betul, versi keroncongnya ya. Alvin taunya versi keroncongnya sih. di nah itu kak ya, itulah kenapa Alvin ngalor ngidul kadang gitu kan, ataupun kayak ngomongnya kemana-mana. Kadang kita kalau apa ya namanya, Alvin sebetulnya kalau baca energi tuh kadang energinya bisa kesana kemari. Jadi kayak dari Alvinnya juga karena muter-muter gitu kan, kadang muter-muter, kalau memang muter-muter kadang kayak angin gitu, kayak bisa kesini bisa kesana gitu kan. Jadi Alvinnya ikut juga gitu, ikut ke bawah ya. Dan kadang untuk nyari kata kunci ataupun inti dari energi tersebut gitu, mau ngasih pesan apa gitu kan, kayak kadang harus ibaratnya dari menggali dulu gitu di awal, di permukaan sampai ke dalam-dalam gitu kan. Jadi mohon maaf ya kayak. Nah di sini kenapa Alvin ketawa, karena versi lainnya di sini ada dari, betul versi keroncong lagu Dayung Sampan dirilis oleh Hetty Koes Endang dalam album yang menggunakan judul yang sama. Alvin dengernya yang versi itu ya. Iya, ada Tian Mimi, kurang lebih ya kayak mirip-mirip ya sama itu. Cuma di sini versi lainnya di bagian kedua dari Wikipedia ya, Dayung Sampan Wikipedia Indonesia, di sini ada Benyamin Sueb mengadaptasi melodi lagu ini untuk lagu berjudul Minta Kawin. Itulah kenapa Alvin ketawa-tawa ya. Dalam album Telepon Umum tahun 1977 dengan tema tentang permintaan menikah dengan perempuan Tionghoa Indonesia ya. Oke, jadi kayak dari kartu Alvin ngeliatnya sosok ini minta kawin gitu kan, kayak dia beneran suka sama kamu ya, kurang lebih. Sambil Alvin tulis dulu judulnya. Pelaminan apa ya, kayak bersanding ya. Mungkin udah terimajinasi kali ya kalau dari yang Alvin lihat, karena sampai segitunya gitu loh ya, kurang lebih.
ini untuk beberapa orang gitu kan, ini untuk beberapa orang kayak kalau udah sampai kayak gini biasanya bucin gitu kan orangnya, ataupun kayak bener-bener udah cinta banget gitu kak ya. Yang Alvin lihat mungkin untuk beberapa orang dia ada keturunan dari Tionghoa ya, peranakan ataupun totok. Kemudian juga mungkin untuk beberapa orang memang khusus gitu kan dari area Banten, dari area Tangerang ya, dari Serang gitu kan. Misalkan untuk beberapa orang atau sekitarnya Tangsel gitu ya, Tangerang Selatan, atau daerah-daerah lain yang memang ada kaitannya dengan Tionghoa ya, atau ada Chinatown bahasa Indonesianya Alvin lupa. Sebentar kak, titik penghabisan banget ya kayak. Nah, mohon maaf. Oke, kawasan pecinan ya. Iya, sebutannya itu ya untuk beberapa orang. Jadi kayak di kawasan-kawasan misalnya kayak paling pertama yang pop up itu kayak tadi pas Chinatown itu ada Pontianak. Kalau kalau dari dekat-dekat area itu ya, kalau dari yang pecinan lebih enak, lebih yang pop up yang tiba-tiba muncul Semarang ya. Semarang, kemudian untuk beberapa orang ada Lasem gitu kan, kalau kata dosen Alvin Lasem. Kemudian ada Jogja, Solo, kemudian juga mungkin Jombang ya untuk beberapa orang. Kemudian ada dari Surabaya gitu kan, kemudian ada di Bali bisa juga, tapi khusus di kalau di Bali mungkin emang regionnya gitu ya, daerah yang memang istilahnya banyak banget dari kawasan-kawasan khusus dari dari luar yang memang ke Indonesia, atau dari Mandarin, dari Tiongkok, dari Hong Kong, dari Macau, dari Taiwan misalkan gitu kan, yang memang menetap gitu di Bali, yang ada area khususnya misalkan gitu kan. Untuk beberapa orang Alvin so tahu kurang lebih demikian. Misalkan itu dari Medan ada, dari Batam ada, Makassar ya, Manado untuk beberapa orang, kurang lebih demikian ya. Di Pik bisa juga ya kalau di Jakarta gitu, di naga-naga itu ya kurang, atau ya bisa jadi ya untuk beberapa orang kayak adalah keturunan naga-naga besar di Indonesia ya. Sebutannya gitu nggak sih kak ya, naga-naga Indonesia dalam konteks itu ya, pengusaha gitu, dalam konteks itu gitu. Kurang lebih daftar konglomerat 9 naga penguasa bisnis Indonesia, mungkin keturunannya gitu ya, 9 naga. Nah itu kayak contohnya. Tapi kan mungkin tidak selalu harus ada di ini ya, tidak selalu harus ada di Jakarta gitu kan. Tapi yang Alvin lihat di kartu di sini bisa jadi di daerah-daerah lain gitu kan, yang memang dia menetap di situ atau punya properti, punya usaha di situ gitu kan, punya, bukan pengusaha ya, usaha gitu ya, punya toko dan lain-lain misalkan. Tapi tidak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu ke arah yang gelap ya, kayak kalau dari yang aku lihat di kartu. Cuma kayak nih ada grup-grupnya gitu ya, ada grup-grupnya. Nah mungkin untuk beberapa orang kayak
pas banget. Kapan tahu Alvin nyebut grup-grup juga? Kapan tahu ya? Mungkin di apa ya namanya? Di ini juga sih Kak. Di pembacaan yang sama juga sama Alvin rilis video-video ini ya. Entah mungkin untuk zodiak yang lain gitu, kayak kemarin ada grup-grup gitu. Kalau Alvin nggak salah, kurang lebih. Jadi ada keterkaitannya mungkin untuk beberapa orang teman-teman Alvin juga memang iya keturunan dari grup-grup besar juga gitu ya. Kurang lebih jadi kayak ada itu juga Kak ya, kurang lebih. Jadi atau mungkin kamunya juga kamu bekerja di grup-grup itu gitu ya, kurang lebih dari naga-naga ya, naga-naga pengusaha, kurang lebih demikian. Tapi kalau keturunan ya, kalau keturunan di sini karena basisnya kalau di Wikipedia ada sesuatu hal yang negatif. Kalau dari kartu Alvin lihatnya ini kan keturunan ya, kita berbicara mengenai keturunan. Dia memang pekerja keras, terus kemudian juga mungkin untuk beberapa orang kalau dari yang Alvin lihat tipe yang memang tidak bergerak ke arah sesuatu hal yang di luar dari ilegal gitu. Kalau dari yang Alvin lihat ya dia benar-benar tipe orang yang legal gitu kan, kerja ya legal gitu, kerja ya sesuai dengan aturan ataupun sesuai dengan ibaratnya ketentuan yang ada di undang-undang gitu kan. Kalau dari yang aku lihat jadi aman sebetulnya kalau sama sosok ini gitu. Cuma ya tipenya emang ini aja sih Kak, kalau diri yang Alvin tipenya pemilih sih kalau diri yang Alvin lihat di kartu. Oke. Ngomong-ngomong ada 9 di situ juga, di kartu kayak ada 9 juga gitu ya. 8 plus 1, satunya di tengah. Kurang lebih kalau kamu bisa melihat ya, kurang lebih demikian. Jadi ada ya, ada keterikatannya gitu loh dengan hal tersebut. Kalau dari yang Alvin lihat, mungkin dari kamu ya kerja di area itu ataupun pernah dulu kerja di area itu, ketemu sama dia gitu kan. Dan mungkin untuk beberapa orang kayak ada kesan-kesan ke arah percintaan gitu kalau dari yang Alvin lihat di kartu. Tapi namanya keturunan ya, jadi kayak kadang keturunan itu punya yang namanya prinsip ataupun ada otaknya beda gitu sama bapaknya gitu kan. jadi kayak nih kalau misalkan dia nikah sama kamu karena beda otaknya sama bapaknya atau sama buyutnya gitu kan, sama ada yang di atasnya yang masih hidup gitu kan, yang masih bertahta gitu, kayak pasti agak ini aja sih, kayak agak-agak perang dingin gitu kalau dari yang Alvin lihat ya di kartu gitu. Jadi siap-siap aja di situ deh ya. Siap-siap aja di situ gitu. Tapi ya perang dingin ini sebetulnya baik-baik aja sih, cuma kayak itu antara anak dan kakek atau nenek ataupun orang tuanya aja gitu. Kalau dari yang Alvin atau paman bibi paling itu aja sih, enggak nyangkut ke kamu. Cuma kayak pasti beefnya gitu kan, pasti dari sisi perang dinginnya itu dia dan keluarganya aja gitu. Kalau dari yang Alvin lihat enggak langsung masuk ke kamu, enggak yang mungkin seperti kayak apa ya namanya, kayak film Crazy Rich Asian ya, enggak yang sampai kayak gitu kalau dari yang Alvin lihat di kartu, kurang lebih. Tapi kalaupun kayak gitu juga dia ngebela kamu sih kalau misalkan dia udah cinta banget gitu ya. Itu yang Alvin lihat di kartu. Oke, sebelum Alvin lupa ya di sini sebentar. Oke.
Kalau dari inisialnya yang Alvin lihat di sini udah bisa dipastikan kayak ada sebetulnya kalau kepercayaan sih Kristen ya kayak kalau dari yang Alvin lihat entah itu Katolik ataupun Protestan sepertinya demikian kan ada CH gitu jadi kayak ada Christians ada Christian gitu kan namanya sih menitik beratkan ke itu kalau dari yang Alvin lihat kayak Michael Matthew kemudian juga ya representasi dari Alkitab gitu ya kalau dari yang Alvin lihat ataupun dari apa ya namanya perjanjian lama misalkan gitu kan ataupun dari berbau ke barat-baratan gitu kalau dari yang Alvin lihat ya tapi masih ada kaitannya dengan Alkitab gitu kurang lebih untuk beberapa orang bisa juga memang ada perbedaan kepercayaan antara kamu dengan dia bisa juga kalau dari yang Alvin lihat juga tapi kayak kalau dari kamunya memang tipe orang yang bisa gitu ya untuk convert sama dia bisa kalau dari yang Alvin lihat dia menerima itu menghargai itu juga kalau dari yang Alvin lihat dan bukan nggak harus di apa ya namanya nggak harus dipatok ataupun apa ya sebutannya kayak enggak yang sampai kayak oh dia begitu karena memang secara agama misalkan kayak kalau convert ataupun kalau berpindah agama jadi kayak pahalanya demikian ya bukan berarti Alvin rasis ataupun menyerang agama lain gitu enggak juga tapi Alvin lebih ke arah intun ya lebih ke arah kayak ngeliat gitu loh bagaimana dia nge-view-nya gitu dia ngeliatnya gitu kayak convert itu bukan cuma sekedar itu gitu kan tapi kayak lebih ke arah secara keseluruhan ya itu bisa memudahkan dia aja gitu loh dalam bersama dengan kamu gitu kalau memang kamunya juga mau gitu kalau dari yang Alvin lihatnya dan get it twisted jangan diputar balik kata-kata Alvin karena ini point of view-nya dia gitu kan sudut pandangnya dia gitu dan bukan kayak misionaris gitu-gitu ya kak ya kalau dari yang Alvin lihat no offense tanpa bermaksud menyinggung tapi kayak sosok ini dia ngeliat keagamaan atau kepercayaan itu ataupun kayak pasangannya jadi convert terus dia ngelihat dari view-nya harus kayak gitu ataupun mendasarinya itu dari situ enggak gitu kalau dari yang Alvin lihat karena itu jadi kayak malah mencemooh dia gitu loh atau kayak malah jadi apa ya namanya disregard dan lain-lain Alvin asal nyebut aja maksudnya kayak malah jadi menyinggung dia gitu loh kalau ngelihat dari situ gitu loh. Tapi ngelihatnya dari oh itu pasti jadi setidaknya kalau dari keluarga pasti lebih menerima kamu gitu kalau memang satu kepercayaan sama aku gitu kemudian juga kayak kalau satu kepercayaan sama aku jadi kayak kalau beribadah ya istilahnya jadi sama gitu kan gak terlalu ribet gitu kurang lebih kemudian juga di sisi lain dia lebih mengapresiasi kamunya untuk bisa bersama dengan dia lebih gitu loh ya kalau dari yang Alvin lihat di kata jadi kayak dia kalau melihat itu dia bakalan menjunjung tinggi kamu gitu loh kalau dari yang Alvin lihat ya karena kamu sampai segitunya gitu loh ke dia jadi kayak dia benar-benar ngelihat hal itu gitu jadi point of view pandangannya lebih ke arah itu kalau dari yang Alvin lihat ya kurang lebih kalau dari inisialnya Alvin udah sebut belum kalau dari inisialnya tadi baru nama ya kayak ada C ada H kemudian ada R kemudian ada B kemudian ada V kemudian ada H kemudian ada L kemudian ada G M kemudian ada T kurang lebih
Kalau ada 2 kali tersebut berarti dominan ya di situ. Kemudian ada J, J, kemudian ada N untuk beberapa orang ya. Nathan, Nathaniel, bisa juga Noah gitu ya. Kurang lebih untuk beberapa orang. Kan ini juga ya salah satu bentuk, namanya dia adalah salah satu bentuk peristiwa besar juga gitu dalam kitab suci misalkan gitu untuk beberapa orang. Dan mungkin untuk beberapa orang yang lain kayak kalau misalnya dia yang gak Christians juga bisa disesuaikan aja gitu kan. Tapi tadi ada perbedaan agamanya juga kayaknya lebih dominan di situ juga untuk beberapa orang ya. Kurang lebih demikian. Kalau dari sionya yang Alvin lihat di sini ada sio kuda, sio ular, kemudian sio naga, kemudian ada sio kelinci, ya. Tapi dia kayak karena royalty gitu ya, kayak lebih merepresentasikan royaltinya itu dari sionya, sio macan mungkin kurang lebih ya, yang ada representasi dari apa ya namanya, kayak royaltinya gitu, kayak bener-bener oh dia dari keluarga yang berada gitu kan. Kurang lebih representasinya di situ. Bahkan untuk beberapa orang kayak dia dijaga juga gitu kan oleh keturunan, oleh leluhur misalkan untuk beberapa orang ya. Kalau memang walaupun Christians, walaupun dari sisi itu, tapi kayak ada ritual ataupun ada sesuatu hal tersendiri gitu kan dari sisi keluarga berkaitan dengan leluhur ya. Bisa juga demikian kurang lebih. Kemudian untuk beberapa orang ada, kalau dari zodiaknya Taurus, kemudian ada Libra, Aries, Sagittarius, Leo, Scorpio, dan Virgo ya. Oke, itu yang Alvin lihat di kartu. Kalau mau personal reading silahkan tinggal cek ya di bagian deskripsi.